Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinja Olianafsyah dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit urgensi bahasa Indonesia yang baik dan benar di bidang pendidikan dan pengajaran. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab seperti di pasar, di lapangan, di tempat arisan, hendaknya kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat pada patokan atau aturan-aturan yang berlaku di dalam EPI. Tetapi dalam situasi formal seperti kuliah, seminar, pidato, seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang formal, resmi, dan baku yang selalu memperhatikan norma dan bahasa. Kita tidak bisa membayangkan jika sosok-sosok yang duduk di pemerintahan tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, relakah kita kedudukan bahasa Indonesia tergeser oleh bahasa asing? Haruskah UNESCO menunggu memasukkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa yang diancam punah? Jika hal itu terjadi, pantaskah kita tersinggung jika suatu hari negara tetangga mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mereka? Upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa-bahasa asing sebenarnya bisa dilakukan sejak dini. Dari pernyataan di atas, agar bahasa Indonesia tidak tergeser, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Langkah-langkah yang bisa digunakan adalah langkah pertama pencegahan, menjadikan bahasa Indonesia atau memasukkan bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Bahasa Indonesia yang baku sebagai simbol masyarakat akademis dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan bahasa yang dapat digunakan oleh para pendidik. Langkah yang kedua, perlunya pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik tidak harus bahasa Indonesia yang terpaku pada EBI, pada EYD, tetapi kita harus memilah di mana kita menggunakan bahasa Indonesia yang santai, di mana kita menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Lalu bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sangat memperhatikan EBI, EYD, serta tanda baca serta intonasi-intonasi yang harus diperhatikan atau diucapkan dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang ketiga adalah bagaimana masyarakat atau warga Indonesia bekerja sama dengan pemerintah melestarikan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa-bahasa dan budaya asing. Bagaimana caranya? Diperlukannya undang-undang tentang kebahasaan. Undang-undang kebahasaan yang dihadapkan pada masyarakat Indonesia sehingga mampu menaati kaidahnya agar tidak mencintai bahasa asing, lebih cinta pada bahasa asing daripada bahasa negeri sendiri. Lalu, langkah yang selanjutnya adalah menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Sebenarnya apabila kita memahami bahasa menurut fungsi dan kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional, bahasa penghubung, dan bahasa negara, maka bahasa Indonesia merupakan bahasa yang pertama dan utama yang digunakan di dalam negara Republik Indonesia. Bahasa daerah yang berada dalam wilayah-wilayah pedalaman atau Republik Indonesia ini bertugas sebagai bahasa penunjang nasional saja, sumber bahan pengembangan bahasa nasional, dan bahasa pengantar pembantu di tingkat pemulaan atau sekolah dasar di daerah-daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Jadi, bahasa daerah ini secara nasional bisa digunakan sebagai bahasa yang kedua, tetapi bahasa yang utama digunakan dalam dunia pengajaran dan pendidikan tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk menuntun dalam pengajaran dan pembelajaran pada mata pelajaran lainnya. Cukup sekian penjabaran singkat tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.